Kecintaan awal Rianto pada keanekaragaman hayati bermula sejak kecil. Semuanya berawal dari kegemarannya menonton program legendaris di TVRI, Flora dan Fauna. Dari situ, jalan pengabdian mengantarkannya menjadi peneliti riset biosistematika dan evolusi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dunia reptil telah mencuri perhatiannya. Kalau saya tuh lebih tertarik dari kelompoknya itu kelompok reptil ya, ke kelas reptil. Terus tertariknya di cicak sama di kadal. Yang menarik aja kayaknya masih banyak peluang untuk jenis baru kalau bagi saya ya. Banyak tantangan lah. Saya itu kan begitu lihat ini kayaknya jenis baru lah. Tantangannya ketika mencari diagnostik karakternya. Karakter apa yang bisa membedakan kita menyatakannya sebagai spesies yang baru. Karena banyak sekali yang mirip-mirip ternyata orang gagal mencari karakter pembeda meskipun molekulernya udah berbeda. Itu jadi tantangan yang menarik. Terbaru, peneliti kelahiran Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini berhasil mengidentifikasi Dibamus atau kadal buta yang baru dan kemudian memberi nama Dibamus utama. Yaitu berawal dari teman dosen di UGM biologi, dia punya spesimen, terus mahasiswanya suruh ngerjakan, terus datanglah konsultasi ke saya, udah daripada hanya mengidentifikasi, kenapa enggak kita evaluasi seluruh kadal buta atau Dibamus yang ada di Indonesia berdasarkan spesimen museum. Ya udah akhirnya sepakat, udah kita bimbing dia untuk diangkat jadi skripsi. Terus dilakukanlah analisa karakter morfologi dari semua spesimen dan spesies yang ada di museum. Kesimpulannya waktu itu ya ada dua yang mencurigakan kandidat spesies baru. Terus selesai dia skripsi, kan ada kewajiban publish waktu itu, ya udah yang itu dikemas untuk disubmit. Terus kita berpikir lagi, kayaknya angkat aja deh salah satu jadi spesies baru. Tadinya mau dua-duanya, tapi karena keterbatasan data untuk yang satu, ya udah yang satu ini dulu kita dulukan. Tuh, kita juga ada beberapa kekurangan, akhirnya ngajak peneliti luar yang punya data untuk comparable-nya. Ya akhirnya jadilah yang ini, yang dari Buton dulu. Salah satu hal unik dari awal adalah metode dirinya memberikan nama pada spesies baru yang ditemukannya. Alih-alih memakai istilah Latin yang asing, ia justru mengadopsi nama tokoh inspiratif dan kuliner di Indonesia. Spesies yang diberinya nama secara unik adalah Cerudactylus pechelmadion jenis cicak yang ditemukan di wilayah Jawa Timur. Selain itu ada juga spesies kadal buta dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang kemudian diberi nama Dibamus utama sebagai penghormatan kepada tokoh pers sekaligus pendiri Kompas Gramedia Jakob Utama. Selama ini kan ngasih nama kalau nggak tokoh, yang kedua kuliner atau nama tempat. Nah, kalau tokoh itu biasanya saya melihat kiprah dia di masyarakat, entah di bidang sains atau di bidang lainnya yang signifikan terhadap negara. Terus yang kedua, kalau nama-nama kuliner itu memang saya punya keinginan ingin menduniakan kuliner Nusantara, karena sejauh ini kalau teman-teman dari luar tuh hanya taunya nasi Padang sama sate. Nah itu kan menariknya Pak Jakob itu yang balik juga mungkin secara tidak saya sadari dari dulu itu kan di zaman saya masih kecil itu kan yang saya tahu itu ada media itu namanya Kompas. Nah, di situ ada redaktor Jakob Utama, terus seiring jalan kok nama orang ini ternyata dia adalah tokoh di dunia pers ya. Terus bagaimana dia membesarkan ini sampai ada perusahaannya segede ini. Terus yang kedua, kalau jurnalis itu saya lihat itu seiring lah atau secara filosofi hampir sama dengan kami peneliti mencari kebenaran. Bedanya dia ya menggali dengan menanyakan segala sesuatu untuk diungkap faktanya terus dikabarkan kepada masyarakat. Kalau kami di meneliti ya mempelajari fenomena terus menganalisa, mencari kebenarannya. Itu ada hal yang sama.
Meski telah memetakan banyak spesies dan mempublikasi berbagai jurnal ilmiah, semangat awal Rianto masih menyala. Baginya, masing-masing perjalanan lapangan adalah petualangan baru, dan setiap spesimen yang ditemukan adalah kemungkinan cerita yang belum selesai. Sekarang kayak Jawa selama ini untuk reptil, amfibi dianggap yang sudah terstudi dengan baik, tapi nyatanya sampai kemarin masih ada jenis-jenis baru. Nggak hanya di reptilnya, di amfibinya juga. Yang notabene sudah bagus lah penelitiannya dari zaman Belanda kan, apalagi yang daerah-daerah yang pelosok. Dan tadi teman juga kan udah siap-siap itu ada lagi. Keuntungan kita itu di negara tropis itu ya itu banyak, karena banyak mikrohabitat yang nanti mungkin mempengaruhi terhadap keanekaragaman hayatinya.